يا من شق البحار Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan fadlul ilmi ta'alluman wa ta'liman lillahi, keutamaan ilmu secara pembelajaran atau pengajaran dengan niat untuk Allah Ta'ala. Kita masuk hadis yang ke 1391. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah, yakni rihaha. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin. Dan darinya, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ta'allama ilman, siapa belajar ilmu agama, mimma yubtagha bihi wajhullah, yang seharusnya ketika dia belajar ditujukan untuk mencari wajah Allah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya, namun dia tidak mempelajari ilmu itu kecuali untuk menggapai kenikmatan dunia, lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah, maka orang itu tidak akan mencium bau surga nanti di hari kiamat. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menceritakan tentang pentingnya niat di dalam belajar, yaitu kalau kita belajar itu seharusnya niat kita itu tujuannya untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala. Kalau kita itu niatnya benar, maka ilmu yang kita pelajari akan menjadi penerang kehidupan kita, bermanfaat ilmu itu di dunia dan di hari kiamat kita. Tetapi kalau niat kita keliru, kita belajar tujuannya untuk menggapai kenikmatan dunia, yaitu kita riya, ibadahnya riya bukan karena Allah Ta'ala, maka ilmu yang kita pelajari itu akan menjadi api yang membakar diri kita di hari kiamat. Oleh itu ilmu yang kita pelajari, antum di sini hafal Quran, antum belajar agama, antum belajar bahasa Arab, apa yang antum pelajari itu nanti bermacam-macam. Ilmu yang sekarang di depan antum itu nanti bagi antumnya itu bisa berbeda-beda. Ada orang yang belajar agama bermanfaat ilmunya, ilmunya bisa menjadi penerang kehidupan dia jika niatnya benar. Tetapi ada orang yang belajar agama dia hafal Quran, dia belajar agama, tetapi malah ilmunya membakar di diri dia sebagai azab diri dia nanti di hari kiamat. Dan itu sebabnya apa? Sebabnya hati, sebabnya itu niat. Antum untuk apa? Antum itu duduk belajar itu untuk apa? Maka orang yang belajar itu ketika dia belajar tujuannya harus diikhlaskan untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala, mencari wajah Allah Ta'ala, mencari pahala Allah Ta'ala, sama sekali tidak ada tujuan dunia. Jangan sampai tujuan dunia itu masuk dalam belajar kita. Dan orang yang belajarnya itu benar niatnya pasti akan diberkahi, sehingga ilmunya mudah bersama kita dan akan diberkahi. Dan sesuatu yang kita niatkan untuk Allah, sesuatu yang kita niatkan untuk Allah itu akan kekal dan abadi. Sehingga terkadang ilmu kita itu bisa kekal, ilmu kita bisa kuat, kokoh ilmu kita itu karena kita dulu ketika belajar itu niatnya ikhlas. Tetapi orang-orang yang belajar tidak ikhlas gampang sekali lupa ilmu itu. Ilmunya cepat hilang, cepat lupa,
sehingga berlalu waktu sebentar saja itu kalau nggak dimurojaah hilang. Kenapa? Karena kita itu tidak ikhlas. Maka setiap orang yang belajar itu dia harus melihat hatinya. Kenapa saya itu belajar? Untuk apa saya itu duduk di majelis ilmu sekarang? Saya hafal Quran, saya macam-macam itu untuk apa? Jika dia itu sadar bahwasanya dalam hatinya itu ada penyakit, itu sudah alhamdulillah. Orang itu tahu kalau hatinya itu gak ikhlas, itu sudah luar biasa. Dia itu faham kalau dirinya gak ikhlas itu sudah bagus. Tinggal dia berjuang untuk memperbaiki. Yang parah itu adalah orang yang dia itu gak ikhlas tapi gak tahu dirinya itu gak ikhlas, sehingga dia belajar bertahun-tahun, dia itu merasa sudah ikhlas dia itu, padahal hatinya itu rusak. Yaitu dia itu nggak tahu kalau dirinya itu ada penyakit dalam hatinya itu, yaitu masalah niat itu. Maka itu seorang yang belajar itu harus ditujukan untuk mencari wajah Allah Ta'ala. Kita belajar tujuannya apa? Tujuannya untuk menggapai ridho Allah Ta'ala. Dan niat yang benar itu, kalau kita niatnya benar, ilmu yang kita pelajari itu amal terbaik. Tidak ada yang bisa menandingi ilmu itu. Amal soleh terbaik itu apa? Belajar. Oleh itu kata Imam Ahmad, beliau mengatakan al ilmu la ya'jiluhu syai'un. Ilmu itu adalah amal soleh yang tidak bisa dikalahkan. Tidak ada amal soleh yang bisa menandingi keutamaan ilmu. Tapi dengan syarat idza shahhat niyatuhu, dengan syarat ketika niatnya itu benar. Kalau orang ketika belajar itu niatnya benar, maka belajarnya itu amal terbaik. Belajarnya itu jihad, belajarnya itu pahalanya luar biasa. Tapi dengan syarat kalau niatnya itu benar. Maka perlu ditanya, wa kaifa sihhatuha? Wa Imam Ahmad, terus benarnya niat itu kayak apa? Yaitu syaratnya ilmu itu menjadi amal terbaik itu ketika benar niatnya. Maka beliau ditanya, terus benarnya itu kayak apa? Maka beliau mengatakan li raf'il jahli an nafsihi wa ghairihi. Jika orang datang di pengajian, datang di majelis ilmu, datang di pondok, tujuannya menghilangkan kebodohan dari dirinya dan kebodohan dari orang lain. Sehingga masih kita itu sadar bahwasanya diri kita itu bodoh. Kita sudah sadar. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah sadar, kita berjuang untuk mengobati. Mengobatinya dengan apa? Dengan belajar. Rasulullah SAW mengatakan fa innama syifa'ul ayyi as-su'al. Obat dari penyakit bodoh itu bertanya. Berarti apa? Berarti bodoh itu penyakit. Bodoh itu penyakit. Tetapi banyak orang, kalau yang paling parah itu, banyak orang dia itu sakit tapi nggak sadar kalau dirinya sakit. Ini yang paling parah itu. Dianya itu penyakitan, dia itu banyak sakitnya tapi dia nggak pernah merasa. Itu yang paling parah. Kita itu tahu dan kita sadar diri kita itu sakit, itu sudah alhamdulillah. Tinggal setelah itu kita berjuang untuk mengobati penyakit kita. Maka bodoh itu penyakit. Dan penyakit kita ini, penyakit bodoh itu nempel dalam diri kita sejak kita lahir. Berarti apa? Berarti itu penyakit bawaan. Bawaan lahir. Setiap orang yang dilahirkan dia semuanya bodoh. Berarti semua orang yang dilahirkan dia itu membawa penyakit bawaan, yaitu penyakit kebodohan. Allah Ta'ala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam kondisi bodoh, nggak tahu apa-apa. Berarti ketika kita itu lahir, semua kita itu membawa penyakit bawaan ini. Tetapi Allah itu membekali obat. Dalam diri kita itu Allah dibekali obatnya itu. Faja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata. Allah memberikan dalam diri kalian itu pendengaran, penglihatan dan akal, la'allakum tashkurun, supaya kalian bisa bersyukur. Maka kita itu sadar sebenarnya kita itu sakit. Semua yang dilahirkan itu kita sakit itu. Kita punya penyakit bawaan. Tetapi Allah sudah membekali obat. Tinggal kita pakai obatnya atau tidak. Yaitu apa? Obat untuk memperbaiki penyakit bodoh. Dengan cara apa? Belajar. Lah, belajarnya dengan apa caranya itu? Bisa kita itu belajar dengan mendengar. Bisa juga kita belajar dengan cara melihat. Bisa juga kita belajar dengan cara merenung. Dan tiga ini adalah alat untuk mendapatkan ilmu. Pendengaran, penglihatan, dan akal. Orang yang nanti masuk neraka jahanam, itu kenapa mereka masuk neraka jahanam? Allah telah mengatakan lahum qulubun la yaqiluna biha. Orang yang masuk neraka jahanam itu karena mereka itu punya akal nggak dipakai. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka itu punya mata nggak dipakai untuk melihat.
Walahum adzanun la yasma'una biha, mereka itu punya telinga nggak dipakai untuk mendengar. Berarti apa? Orang yang nanti masuk neraka jahanam itu karena dia itu nggak memakai, tidak memanfaatkan obat yang Allah bekali dalam diri kita, sehingga penyakit bodoh itu menyertai dia dari lahir sampai mati. Orang itu nggak sembuh penyakitnya itu, kenapa? Karena nggak dipakai obatnya itu. Maka orang yang tidak berjuang mengobati kebodohan ini, Allah Ta'ala mengatakan ulaika kal an'ami bal hum adall, mereka itu kayaknya binatang ternak mereka itu. Orang yang punya penyakit bodoh diberikan obat sama Allah tapi nggak dipakai obatnya, sampai mati masih bodoh orang itu, berarti dia itu kayak binatang bodoh, dia nggak punya ilmu binatang itu. Maka orang yang dia itu hidup nggak pernah belajar, nggak pernah menggunakan matanya, telinganya, akalnya untuk belajar, maka dia itu kayak binatang. Bahkan Allah Ta'ala mengatakan balhum adall, bahkan mereka lebih parah daripada binatang ternak. Sehingga nanti akhirnya mereka dijerumuskan ke neraka jahanam. Walaqad dzara'na fi jahannama katsiran minal jinni wal ins, kami telah menanam di neraka jahanam itu kebanyakan dari manusia dan jin. Kenapa? Karena mereka punya akal nggak dipakai untuk belajar, mereka punya mata nggak dipakai untuk melihat, mereka punya telinga nggak dipakai untuk mendengar. Oleh karena itu, setiap kita itu punya penyakit bawaan. Setiap kita itu punya penyakit bawaan. Maka kita itu belajar, kita itu tujuannya apa? Berjuang untuk mengobati penyakit kita. Jangan tujuannya itu untuk menggapai kenikmatan dunia. Kenapa? Karena kita itu ada penyakit. Penyakit itu yang harus kita obati. Penyakit itu yang harus kita obati. Oleh karena itu, Umar bin Abdul Aziz beliau mengatakan ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman, belajarlah kalian karena seseorang itu enggak dilahirkan dalam kondisi berilmu. Semua kita itu lahirnya bodoh. Walaisa akhu ilmin kaman huwa jahilu, orang yang berilmu beda sama orang yang bodoh. Wa inna kabiral qaumi la ilma indahu, dan orang-orang yang tua, orang-orang yang tinggi derajatnya di mata manusia tapi dia itu nggak punya ilmu, shaghirun idzal taffat alaihil mahafilu, maka dia akan menjadi rendah ketika duduk di majelis. Kenapa? Karena majelis itu yang mengangkat dia itu ilmunya, bukan jabatan, bukan umur, bukan kekayaan. Yang mengangkat di dalam sebuah majelis itu ilmu dia. Maka itu kita itu belajar tujuannya apa? Tujuannya kita itu menghilangkan kebodohan dalam diri kita. Kalau kita sudah sembuh, baru setelah itu kita ngobati orang lain. Karena apa? Semua orang sakit. Antum sakit, orang tua antum sakit, antum nanti punya anak sakit, istri antum sakit, tetangga antum sakit, semua orang sakit. Antum gak akan bisa mengobati mereka kecuali antum sudah bisa mengobati diri antum. Kalau antum sudah berhasil mengobati diri antum, setelah itu tahapan berikutnya baru mengobati orang lain. Maka Imam Ahmad mengatakan li raf'il jahli an nafsihi, tujuan belajar itu apa? Mengangkat kebodohan dalam dirinya. Diri dulu yang diobati itu. Kalau kita sudah sembuh, kita sudah sehat, kita sudah bisa bangun, baru kita selamatkan orang lain. Tetapi apa? Menyelamatkan orang lain itu tahapan berikutnya. Yang pertama harus kita selamatkan itu diri kita. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian. Itu yang pertama. Setelah itu keluarga. Kalau sudah selamat keluarga, setelah itu baru mikir orang lain. Jangan sampai kita mikir orang lain tetapi malah diri kita nggak selamat. Rasulullah SAW mengatakan la takunu kasyam'i. Kalian itu jangan menjadi seperti lilin. Yudhi'un nas wa yuhrik nafsah. Lilin itu menerangi manusia tapi membakar dirinya sendiri. Itu jangan sampai kita itu punya ilmu, kita dakwahkan ilmu itu tapi kita nggak pernah mengamalkan, atau tapi kita itu niatnya nggak ikhlas. Orang lain bisa selamat dari azab neraka jahanam, malah kita nanti yang jatuh ke neraka jahanam. Oleh itu nanti di hari kiamat itu ada orang juru dakwah, pengajar, pendidik, tapi dijerumuskan ke neraka jahanam. Ketika masuk neraka jahanam, ususnya bocor sehingga sampai ususnya itu keluar kayak tali. Maka dia itu muter-muter di ususnya kayak binatang yang dicancang, binatang yang ditali itu diikat talinya, maka dia muter-muter di tali itu. Akhirnya orang-orang di neraka jahanam itu berdatangan, kaget kok orang ini masuk neraka gitu. Akhirnya masyarakat, yaitu orang-orang yang di neraka itu tanya, alasta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar. Wahai fulan, bukankah kamu dulu itu yang mengajak kita untuk berbuat kebaikan dan melarang kita dari kejelekan? Maka beliau mengatakan, benar, saya dulu seperti itu, yaitu dakwah, mengajak kalian itu kebaikan, melarang kalian dari kejelekan. Walakin amurukum bil ma'rufi fala atih,
Saya dulu mengajak kalian untuk kebaikan, tapi saya itu nggak mengamalkan. Wa anhaakum 'anil munkari fa'ati. Saya dulu larang kalian dari dosa, tapi saya malah mengamalkan. Sehingga apa? Jangan sampai kita itu bisa menerangi orang. Banyak orang yang selamat dari cahaya yang kita terangi itu, tapi malah diri kita pun kegelapan, yaitu jatuh dalam kegelapan. Maka yang pertama harus kita pikirkan itu diri kita. Bagaimana diri kita bisa selamat dari kegelapan? Dengan cara apa? Dengan cara kita obati dengan cahaya. Kalau kita sudah punya cahaya, baru kita ajak, kita rangkul keluarga kita ajari mereka ilmu agama. Nanti kalau keluarga kita sudah selamat, baru setelah itu tetangga kita, teman-teman akrab kita, itu nanti tahapan berikutnya. Maka itu semua kita itu bodoh, dan semua kita itu punya penyakit. Tinggal bagaimana kita itu mampu untuk mengobati atau tidak. Kalau tidak, berarti kayak kita itu kayak binatang. Kita itu kayak binatang, dan gak ada bedanya dengan binatang. Bahkan kita lebih parah daripada binatang. Sampai akhirnya nanti orang-orang yang masuk neraka jahanam itu, sampai mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba, jika seandainya saya itu menjadi debu. Apa debu itu? Sebagian ulama mengatakan turaba itu adalah binatang. Turaba itu binatang, yaitu nanti ketika orang masuk neraka jahanam itu, sampai mereka itu berharap kayak binatang. Kenapa? Binatang itu setelah dikisos selesai urusan mereka, setelah itu mereka dijadikan debu yang berterbangan, dimusnahkan sama Allah Ta'ala, sehingga binatang tidak mungkin masuk surga dan neraka. Kisos, tapi kisos ya, sehingga binatang yang punya tanduk bunuh binatang yang gak punya tanduk sampai mati, dibalas nanti sama Allah Ta'ala. Tapi setelah selesai, mereka dimusnahkan jadi debu. Orang-orang kafir yang mereka masuk neraka jahanam melihat depan matanya azab yang gak pernah berhenti. Maka ketika mereka melihat binatang itu dimusnahkan, akhirnya mereka itu berharap jadi binatang. Ya laitani kuntu turaba, jikalau saya itu menjadi debu seperti binatang itu. Berarti apa? Berarti orang yang dia itu punya akal nggak dipakai, punya telinga nggak dipakai, punya mata nggak dipakai untuk belajar, nanti yang ada cuma penyesalan. Nyesal sekali, kenapa saya dulu nggak belajar? Kenapa saya dulu tidak mengikuti Rasul? Kenapa saya dulu tidak memakai semua ini? Oleh itu ketika orang masuk neraka jahanam itu kan, dia mengatakan, Rabbana absorna wasami'na. Wahai Tuhanku, kita dulu itu memang sudah melihat, wahai Tuhanku, kita dulu itu sudah pernah mendengar nasihat-nasihat itu, tapi kita itu melalaikan, yaitu kita itu dulu saya itu mendengar ilmu, saya itu melihat ilmu, saya itu sarana itu ada, saya melihat, tapi kita itu zaman itu masih malas-malasan belajar, itu masih malas-malasan kita dengar, kita melihat. Maka tolong berikan kami kesempatan, farji'na na'mal sholihan. Tuhanku, tolong kembalikan saya hidup lagi di dunia. Nanti baru kita akan pakai telinga kita akan pakai mata kita untuk melihat. Akhirnya apa? Sudah terlambat. Kesempatan cuma sekali. Maka itu apa? Orang-orang yang masuk neraka jahanam sadar sekali mereka itu. Dulu itu mereka pernah melihat, dulu itu mereka pernah mendengar, tapi tidak dipakai. Yaitu mereka lalai kepada Allah Ta'ala. Akhirnya ketika di hari kiamat mereka pengen minta kembali ke dunia, pengen diulang lagi kehidupan, maka Allah tidak mengizinkan. Oleh karena itu, antum itu diberikan kesempatan sama Allah Ta'ala. Apalagi antum sudah dapat hidayah. Kesempatan ini gak semua orang mendapatkan. Coba kalau lihat antum itu, coba antum lihat itu, antum tetangga antum itu, teman-teman antum yang kampung itu, di antara mereka yang mondok itu bisa dihitung itu. Punya kesempatan untuk mondok itu nggak banyak. Antum alhamdulillah itu orang tua antum dukung untuk mondok, bahkan orang tua antum berjuang untuk membiayai antum, nggak main-main itu. Sampai akhirnya antum ke pondok. Teman-teman antum belum tentu bisa itu. Antum lihat teman-teman kampung antum, teman-teman dulu sekolah SD dan yang lain, belum tentu mereka bisa mondok pesantren. Antum alhamdulillah bisa. Tinggal kesempatan itu antum gunakan atau tidak. Kalau antum di pondok sudah sering dengar ceramah ustaz, sudah sering mendapatkan nasihat, masih ya kita itu lalai itu. Akhirnya apa? Ketika nanti kita itu meninggal baru menyesal. Rabbana absorna wasami'na, wahai Tuhanku, kita dulu pernah melihat, kita dulu pernah mendengar nasihat itu. Sudah kita itu sudah pernah mendengar itu, tetapi kita itu lalai waktu itu. Maka tolong berikan kesempatan yang kedua. Tapi apa? Kesempatan gak berulang. Oleh itu tinggal kita sekarang ini, kesempatan yang Allah berikan kepada kita itu tinggal kita pakai untuk
kebahagiaan kita, untuk keselamatan kita atau tidak. Kalau tidak, maka yang ada cuma penyesalan yang gak pernah berhenti. Orang ketika dia itu meninggal dunia, semua kita itu menyesal. Dan yang menyesal itu bukan hanya orang yang masuk neraka jahanam. Kalau orang masuk neraka jahanam, dia diazab, setelah itu mereka menyesal, wajar. Dan mereka cuma nyesali kehidupan dunia. Kenapa saya dulu berbuat ini? Kenapa saya dulu gak baca Quran? Kenapa? Sampai Rasulullah SAW itu mengatakan, inna ahlan nari la yabkun, penghuni neraka itu mereka nanti akan menangis terus setiap harinya itu. Sampai Rasulullah mengatakan sampai air mata mereka kering, sudah gak keluar lagi air mata dalam mata mereka itu, sampai setelah itu keluar darah dari mata mereka. Sampai Rasulullah mengatakan jika seandainya air mata mereka dikumpulkan kemudian dialirkan di atasnya itu kapal pesiar, itu akan berjalan di atas air mata mereka sampai kering wes, nggak bisa keluar lagi air mata. Kenapa? Sudah nyesal sekali mereka itu. Tetapi apa? Kesempatan nggak berulang. Dan yang aneh lagi itu bukan hanya orang yang masuk neraka. Orang masuk neraka itu wajar mereka menyesal. Tapi yang dahsyat itu orang yang masuk surga. Orang masuk surga saja menyesal. Sampai Rasulullah SAW bersabda, la yakhsiru ahlul jannati illa ala sa'atin marrat bihim bahum la yadhkurunallah. Tidaklah penghuni surga merasa menyesal dan merugi kecuali terhadap waktu yang berjalan di dunia dan dia tidak berzikir kepada Allah Ta'ala. Maka nanti kalau kita itu sampai masuk surga, bayangkan kita sudah masuk surga ini, bukan di neraka jahanam, bukan, kita di surga. Kita ingat, dulu jam sekian di waktu ini saya ngobrol, lupa saya dengan berzikir. Ketika ini saya ngalamun, kalau seandainya saya berzikir lebih tinggi derajat saya. Akhirnya apa? Kita sudah masuk surga itu yang kita ingat hari-hari, waktu-waktu yang berjalan dan kita nggak berzikir. Sampai mujahid saja, seorang mujahid ini kan nggak main-main, ibadah mulia sekali mujahid itu. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, inna fil jannati mi'atu darajah, sesungguhnya di surga itu ada 100 derajat. A'addahullah lil mujahidin fisabilillah, Allah siapkan bagi para mujahid. Luar biasa itu, mujahid itu tinggi sekali derajatnya itu. Nanti mujahid itu ditanya sama Allah Ta'ala. Orang-orang yang mati syahid itu ketika sudah masuk surga ditanya, wahai hambaku, apakah masih ada permintaan? Apakah kamu itu masih punya keinginan? Keinginan apa kamu itu? Masih punya keinginan enggak? Maka dia mengatakan, Tuhanku, apalagi? Saya sudah masuk surga, saya selamat dari api neraka jahanam, saya sudah mendapatkan kenikmatan. Tanya lagi sama Allah Ta'ala, apakah kamu punya niatan? Kamu punya keinginan enggak? Sampai harus jawab keinginan mereka itu apa. Maka ketika nggak ada celah mereka itu lari dari pertanyaan itu, akhirnya mereka itu ngomong, yaitu mujahid yang sudah masuk surga itu. Maka mereka mengatakan, wahai Tuhanku, ada satu permintaan kita. Maka ditanya sama Allah Ta'ala, apa itu? Wahai Tuhanku, tolong kembalikan saya hidup lagi di dunia, supaya saya itu semakin semangat untuk berjihad. Setelah saya itu mendapatkan kenikmatan yang Allah berikan kepada para mujahid, saya itu pengen berjihad lagi, supaya derajat saya semakin tinggi itu. Kalau kita perhatikan itu, mujahid saja itu menyesal, penghuni surga saja menyesal, apalagi kita yang banyak teledornya ini. Kita yang banyak teledor, kita itu banyak lengah, banyak waktu yang berjalan, kita nggak mendapatkan pahala sama sekali. Kalau kita nggak mendapatkan pahala, minimal kita itu mendapatkan dunia. Tapi dengan apa? Waktu berjalan, dunia akhirat nggak dapat gitu. Itu yang paling merugi, dan itu nanti waktu-waktu seperti itu kita akan ingat. Maka itu coba nanti ketika kita itu menghabiskan waktu untuk sebuah amal yang kita nggak mendapatkan dunia atau akhiratnya, maka kita itu nanti akan ingat. Kita itu akan ingat, kenapa saya dulu seperti ini. Jika seandainya saya di waktu itu saya gunakan untuk baca Quran, saya lebih tinggi derajat saya. Kalau seandainya waktu itu saya gunakan untuk belajar agama, lebih tinggi derajat saya. Sehingga semua waktu yang sia-sia itu nanti kita akan ingat ketika kita itu sudah masuk surga. Kita sudah masuk surga ini, bukan di neraka jahanam. Kalau di neraka jahanam wajar sekali. Apalagi sampai Allah Ta'ala itu disebutkan dalam sebuah riwayat itu, ketika orang itu selesai di hari kiamat itu selesai itu, orang-orang kafir itu ditampakkan tempat tinggalnya itu. Coba itu tempat tinggal kamu itu, lihatlah tempat tinggal kamu itu. Akhirnya ketika melihat itu rumah di surga, ini orang kafir ini, dia ketika melihat rumahnya di surga, Masya Allah, bangga sekali dia itu, bahagia hatinya itu. Akhirnya setelah itu dihanguskan sama Allah Ta'ala, dihancurkan itu. Maka Allah Ta'ala mengatakan, itu adalah rumah kamu di surga jika dulu kamu itu beriman. Tapi karena kamu itu gak mau beriman, kamu kafir, maka rumah kamu saya hancurkan.
Setelah itu saya ganti rumah kamu dengan rumah yang baru. Setelah itu dilihatkan rumahnya neraka jahanam. Akhirnya setiap hari dia itu menangis terus itu. Kenapa saya dulu nggak beriman? Kalau saya beriman saya akan masuk surga kan? Setelah itu apa? Orang yang beriman dikatakan juga sama Allah Ta'ala, wahai hambaku yang beriman, coba lihat rumah kamu itu, ditampakkan rumahnya. Rupanya rumahnya neraka jahanam, azab yang pedih. Akhirnya dia menunduk, nangis dia itu. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, ini adalah rumah kamu jika dulu kamu kafir, tapi alhamdulillah kamu beriman kepada saya. Akhirnya rumah yang di neraka dihancurkan. Setelah itu Allah ganti, sekarang saya ganti rumah kamu itu dengan rumah yang baru, yaitu rumah yang di surga. Maka dia semakin bersyukur kepada Allah Ta'ala. Oleh itu sebagian ulama sampai mengatakan surga dan neraka itu ada dua. Ada surga yang kekal dan abadi, ada neraka yang kekal dan abadi. Dan ada surga yang gak kekal, ada juga neraka yang gak kekal. Yaitu apa? Ini rumahnya setiap kita itu, setiap orang itu punya dua rumah. Allah sudah pesankan kita dua, rumah di surga dan rumah di neraka, semua kita. Kalau kita itu beriman, maka nanti rumah kita yang di neraka dihancurkan sama Allah Ta'ala. Berarti apa? Berarti ada rumah yang gak kekal di neraka itu. Demikian juga ada rumah yang di surga gak kekal, yaitu rumah pesanan orang-orang kafir, dihancurkan itu. Sampai akhirnya apa? Itu sebagai tambahan penyesalan mereka. Jadi orang-orang kafir semakin mereka itu menyesal terhadap waktu mereka, sedangkan orang mukmin maka mereka semakin bersyukur akan hidayah Allah Ta'ala, karena rumah yang di neraka itu dihancurkan. Maka ketika orang masuk surga itu, coba lihat itu, orang masuk surga itu yang dia ingat itu cuma satu, orang masuk surga itu. Kalau kita itu sampai kaki kita melangkah, kaki kita ke surga itu, apa yang kita ingat? Yang kita ingat hanya hidayah Allah Ta'ala. Sampai Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran itu banyak ucapan orang-orang pertama masuk surga. Maka diantaranya Allah Ta'ala berfirman, ketika orang-orang itu pertama masuk surga, mereka mengatakan alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami untuk bisa seperti ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadallallah. Jika Allah tidak memberikan hidayah, kita nggak akan dapat hidayah. Laqad ja'at rusuluna, telah datang rasul-rasul Allah kepada kita dengan kebenaran, kami beriman. Akhirnya apa? Karena dulu kita beriman, kita yakin dengan janji Allah, setelah itu kita itu bisa masuk surga. Maka orang masuk surga itu yang mereka ingat cuma hidayah. Saya bisa seperti ini, itu karena hidayah Allah Ta'ala, bukan karena kekuatan saya. Oleh karena itu, jangan sampai nanti kita menyesal. Mungkin antum sekarang masih muda, masih merasa diri antum muda. Saya kan masih muda gitu, masih perjalanan masih panjang. Akhirnya apa? Banyak waktu yang terbuang sia-sia. Maka ketika banyak waktu terbuang dengan sia-sia, maka nanti ketika antum itu meninggal dunia, antum akan ingat itu. Semua waktu yang berjalan itu antum akan ingat itu. Apalagi ketika dibuka lembarannya itu, kamu dulu jam sekian di tempat ini kamu beramal seperti ini, benar gak? Baru kita ingat memori-memori itu. Maka itu nanti ketika orang masuk surga itu, coba disebutkan dalam sebuah ayat itu, kan orang masuk surga itu kan kita nanti ngobrol, kita di atas dipan-dipan alal arroiki. Mereka itu di atas dipan-dipan diskusi mereka itu. Saya dulu ketika jam ini di tempat ini saya itu enggak baca Quran saya itu. Akhirnya apa? Dia cerita sama teman-temannya itu, menyesali itu sampai terkadang sampai nangis gitu itu. Kenapa dulu kita enggak bisa beramal soleh? Sampai akhirnya apa? Setelah itu mereka ngobrol, asyik itu ngobrol. Setelah itu mereka itu ingat, saya dulu itu pernah punya teman itu. Inna kana li qarin. Saya dulu itu punya teman. Kok saya nggak melihat di surga itu? Akhirnya mereka minta sama Allah Ta'ala, wahai Tuhanku, tolong tunjukkan teman saya itu di mana. Akhirnya apa? Ditunjukkan sama Allah Ta'ala, rupanya temannya itu di neraka jahanam. Akhirnya dia mengatakan, walaula ni'matu rabbi, jika seandainya bukan karena karunia Allah Ta'ala, saya lepas dari teman ini. Saya alhamdulillah ketemu dengan teman-teman yang baik, saya lepas dari komunitas itu. Kalau bukan karunia Allah, saya itu bisa lepas dari komunitas itu, maka saya akan masuk neraka jahanam bersama mereka. Mungkin itu apa? Nanti di surga itu memang kita itu akan ngobrol dan kita akan kembali mengingat memori-memori kita itu. Di dunia itu kita akan ingat semua waktu yang berjalan itu, nanti kita akan ingat. Walaupun sekarang apa? Sekarang antum melupakan. Antum sekarang misalkan sekarang ini hari ini, kemarinnya lagi, setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, antum sudah nggak sadar itu. Antum sudah nggak ingat itu. Tetapi nanti ketika antum meninggal dunia semuanya ingat itu. Per detik itu antum bisa ingat. Tanggal sekian, jam sekian, di tempat ini saya ingat semua itu. Yang paling saya ingat apa? Waktu-waktu dimana saya nggak berpikir.
waktu-waktu di mana saya nggak bisa mendapatkan pahala. Maka Rasulullah mengatakan tadi, la yakhsiru ahlul jannah, penghuni surga itu tidak pernah merasa merugi, illa ala sa'atin, kecuali terhadap waktu marrat bihim, waktu yang berlalu kepada mereka, wahum la yadhkurunallah, tetapi mereka tidak berpikir kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi intinya kita itu semuanya bodoh, kita bawa penyakit bawaan lahiran, kita lahir itu semuanya bawa penyakit, maka tinggal kita itu mau mengobati atau tidak. Maka kita belajar itu niatnya apa? Kita itu duduk di majelis ilmu itu niatnya mengobati penyakit kita ini. Jangan sampai apa? Jangan sampai ada niat-niat yang lain. Kalau ada niat-niat yang lain, maka ilmu itu akan menjadi bara api. Ilmu itu cahaya. Ilmu itu cahaya. Sampai banyak para ulama mengatakan innamal ilmu nurun. Ilmu itu cahaya, penerang kehidupan kita dunia dan akhirat. Tetapi terkadang ilmu itu jadi bara api. Tinggal apa? Tinggal bagaimana ilmu itu dalam diri kita. Apakah ilmu itu mempengaruhi diri kita atau tidak? Kalau kita belajar gak ikhlas, maka malah ilmu yang kita pelajari itu menjadi penyebab kita masuk neraka jahanam. Rasulullah SAW menyebutkan orang yang pertama kali diazab di neraka jahanam itu 3 golongan. Awwalu man tusya'aru bihin nar yaumal qiyamati thalatha. Orang yang pertama dibakar di api neraka jahanam itu 3 orang. Semuanya orang-orang yang beramal amal-amal besar itu, berjihad, orang yang sedekah, orang yang hafal Quran. Maka satu-satunya ditanya sama Allah Ta'ala, dipanggil orang yang berjihad. Tanya, wahai hambaku, kamu gunakan apa kenikmatan yang aku berikan kepada engkau? Maka dia katakan, wahai Tuhanku, saya gunakan untuk membela agama engkau sampai saya meninggal dunia. Maka Allah Ta'ala mengatakan, kadzabta, pendusta kamu. Dulu kamu berjihad supaya kamu itu dikenal sebagai pahlawan, dan julukan itu sudah kamu dapatkan. Yang kamu cari itu sudah kamu dapatkan. Maka sekarang kamu gak dapat bagian. Akhirnya diseret ke neraka jahanam. Kemudian orang yang sedekah ditanya, wahai hambaku, saya berikan kenikmatan kepada engkau dulu, banyak kenikmatan, kamu gunakan untuk apa? Maka dia mengatakan, wahai Tuhanku, saya gunakan untuk membantu orang-orang manusia yang lainnya, sampai saya itu habis harta saya untuk membantu mereka. Itu semuanya karena engkau, wahai Tuhanku. Maka Allah telah mengatakan, kadzabta, kamu dulu itu membantu orang sedekah supaya dikenal sebagai dermawan, dan julukan itu sudah kamu dapatkan. Akhirnya bahwa kamu sekarang gak mendapatkan bagian dari pahala, diseret ke neraka jahanam. Setelah itu dipanggil orang yang hafal Quran, ditanya, wahai hambaku, engkau gunakan apa kenikmatan yang aku berikan kepada engkau? Maka dia mengatakan, wahai Tuhanku, saya gunakan untuk baca Quran siang malamnya sampai habis semua umur saya untuk belajar agama, semuanya karena engkau, wahai Tuhanku. Maka Allah telah mengatakan, pendusta, kamu dulu itu belajar agama supaya dikenal sebagai seorang yang pinter, ustaz, julukan-julukan seperti itu, dan julukan sudah kamu dapatkan. Akhirnya setelah itu diseret ke neraka jahanam. Begitu belajar agama itu luar biasa, amal yang mulia sekali itu. Tetapi kalau niatnya keliru, fatal. Kalau niatnya keliru, fatal. Maka sekarang itu bukan waktunya antum itu masih kecil, antum sudah dewasa. Antum semuanya sudah dewasa. Kalau memang dulu antum mondok itu karena dipaksa sama orang tua, nggak ada masalah, itu biarkan di awal-awal itu. Tetapi apa? Sekarang antum sudah belajar. Maka kalau antum itu jujur, ilmu antum itu akan memperbaiki niat. Ilmu itu akan memperbaiki niat. Tapi kalau antum dulu dipaksa sama orang tua untuk mondok, di pondok sudah belajar agama 1 bulan, 2 bulan, masih sama posisi hatinya itu, masih terpaksa, maka apa? Maka ilmu antum gak bermanfaat. Berarti antum selama belajar 1 bulan, 2 bulan, setahun di pondok, itu ilmu gak merubah diri antum. Berarti apa? Itu ilmu gak bermanfaat. Kalau ilmu bermanfaat itu apa? Saya kalau belajar, awal kali mungkin niatnya gak ikhlas. Saya awal kali belajar itu niatnya gak ikhlas. Tapi ketika saya belajar agama, saya dapat nasihat dari ustaz, saya mendapatkan hadis, saya mendapatkan ayat Al-Quran, saya mendapatkan nasihat ini. Akhirnya apa? Ilmunya itu akan memperbaiki hatinya. Oh, rupanya saya selama itu niat saya keliru. Saya akan perbaiki niat saya. Kenapa? Karena alhamdulillah dapat dokter. Jadi alhamdulillah kita ketemu sama dokter itu. Wa tabibu dzakal alimu rabbani, kata Imam Al-Qayyim itu. Beliau dalam nuniyahnya beliau mengatakan, al-jahlu da'un qatilun. Kebodohan itu adalah penyakit yang bahaya, penyakit kronis bodoh itu. Setelah itu beliau mengatakan, wadawa'uhu amrani muttafiqani, dan obatnya itu ada 2. Obatnya itu 2, dan 2 itu harus bergabung jadi 1. Yang pertama obat, kemudian yang kedua dokternya. Maka beliau mengatakan, dan obatnya itu ada 2 yang harus bersatu itu, yaitu resepnya
dan dokternya. Setelah itu beliau mengatakan, yaitu Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis itu sebagai resepnya. Setelah itu beliau mengatakan, wa tabibu dzakal alimur rabbani, dan dokternya itu yang bisa mendiagnosa, oh kamu itu sakitnya ini, kamu sakit seperti ini. Setelah itu kasih resep. Siapa itu? Alimur rabbani, seorang yang berilmu dan rabbani ilmunya itu. Maka ketika antum itu ketemu sama dokter jiwa, bukan dokter badan, tapi dokter roh antum itu, dokter jiwa, yaitu seorang ustadz, seorang ulama. Akhirnya ketika kita datang di pengajian, dibongkar semua kebodohan kita. Aduh, rupanya selama ini kita keliru, kita itu belajar itu. Kita semuanya keliru di sini. Akhirnya apa? Kita itu terbongkar. Kita tahu penyakit kita. Setelah itu apa? Dokternya kan ngasih resep. Berarti kalau kamu dulu belajar kamu seperti ini keliru. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Akhirnya apa? Kayak seorang dokter gitu. Kayak seorang dokter di mana kita itu sakit, datang ke dokter, didiagnosa, oh kamu penyakit ini karena sebabnya seperti ini. Karena sebelumnya kita seperti ini, akhirnya kita dikasih resep, kamu nanti harus kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gini biar sembuh. Maka alhamdulillah apa? Antum itu ketemu sama dokter. Dan gak semua orang ketemu sama dokter ini. Gak semua orang itu bisa ketemu sama dokter. Dan antum sudah dapat ini, sudah dapat resep. Al-Quran hadis sebagai obat sudah ada, dan ada dokter yang membuat resep. Tinggal apa? Tinggal bagaimana antum itu memanfaatkan. Kalau antum mondok, belajar lama di pondok, belajar Al-Quran, belajar hadis, ustadz sudah ngasih resep dan yang lainnya, kok sama sekali nggak tergugah diri antum itu, masih ya biasa-biasa itu. Maka kita katakan, sampai kapan antum itu berubah? Itu sampai kapan ilmu itu akan bisa merubah antum? Sayang ketika antum itu membuang waktu. Coba misalkan antum kalau pikir itu, pasti itu kita harus berpikir itu. Mondok itu tidak selamanya. Maka apa? Ketika di pondok itu gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena kita di pondok nggak selamanya itu. Oleh itu kalau prinsip saya itu dari dulu saya itu, sejak saya mondok itu, karena saya mondoknya kan terlambat. Saya selesai STM baru mondok itu. Prinsip saya apa? Saya kesempatan belajar itu nggak selamanya. Saya tidak bisa menjamin. Walaupun kita punya program, iya. Tetapi kalau saya program itu secepatnya. Saya program itu secepatnya. Sehingga apa? Benar-benar waktu itu terprogram. Saya itu punya target. Saya nggak mau lama-lama mondok itu. Saya tidak mau lama-lama. Saya ketika di Yaman, teman-teman kita kalau di Yaman itu, kalau ditanya itu, kamu mondok mau berapa tahun? Semuanya pengen 10 tahun. Nggak ada di antara kita itu yang semangat itu mondok 4 tahun, itu nggak ada. Tapi saya sering ingatkan teman-teman itu yang di Yaman itu, belajar itu saya ingatkan. Walaupun antum itu pengen belajar di Yaman 10 tahun, tapi mengejar 10 tahun itu jangan lama-lama. Targetkan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu selesai targetnya itu. Kenapa? Karena kesempatan belajar itu gak selamanya. Mungkin antum sekarang bisa belajar, tapi rupanya setelah itu bapak antum meninggal. Coba ketika bapak antum meninggal, antum harus kerja. Antum setelah itu harus pulang, tinggalkan belajar antum itu. Antum suatu ketika di pondok punya kesempatan, oh saya masih lama kan, saya masih kelas 1 SMP. Kalau saya selesai SMP kan masih 3 tahun, setelah itu SMA 3 tahun, masih 6 tahun itu. Tiba-tiba antum sakit parah, yang mengharuskan antum harus pulang, nggak bisa di pondok lagi. Terus bagaimana kalau seperti ini? Banyak sekali kita itu berangan-angan pengen belajar itu sampai 10 tahun, 20 tahun. Tapi rupanya apa? Rupanya takdir itu nggak seperti itu. Sampai ada seorang penyair itu bagus sekali. Beliau mengatakan, walaysa kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu. Tidak setiap apa yang diinginkan oleh seseorang itu bisa digapai. Tajri riyahu bima la tastahi sufunu. Walaysa kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu. Tajri riyahu bima la tastahi sufunu. Tidak setiap apa yang kita inginkan, kita cita-citakan itu bisa kita gapai. Kenapa? Beliau mengatakan, kata penyair ini, karena terkadang itu angin bertiup tidak sesuai dengan apa yang diinginkan sama kapal. Kapalnya mau berlayar ke timur, tapi malah anginnya itu tiupnya ke barat. Sehingga nggak bisa kita, akhirnya apa? Kapalnya harus berhenti. Misalkan kan kapal itu kan berjalan mengikuti arah angin. Ketika angin itu berlawanan, mereka harus kalah. Kenapa? Karena nggak bisa melawan angin itu, nggak bisa itu. Maka terkadang apa? Kita itu punya cita-cita tinggi, cita-cita kita itu. Tapi apa? Ketika terlalu panjang cita-cita kita, akhirnya malas. Kan masih 10 tahun, saya masih setahun, masih lama itu. Santai. Dia ada kejadian di mana kita harus pulang. Setelah itu apa? Menyesal. Dan itu sampai ada teman kita seperti ini. Padahal saya sudah nasihati, sering saya nasihati itu.
Dia mengatakan saya masih 10 tahun Pak, masih ini baru setahun itu. Saya sudah ingatkan, antum punya niatan 10 tahun itu bagus, itu niat yang bagus, tapi cara mengejar 10 tahun itu jangan 10 tahun caranya itu. 10 tahun program antum itu dikejar dalam waktu setahun. Kalau tidak mampu 2 tahun, nggak mampu 3 tahun, tapi apa? Harus tahun dulu. Subhanallah, qadarullah itu masih santai-santai waktu itu, padahal sudah saya sering ingatkan itu. Akhirnya terjadi perang di Yaman. Ketika terjadi perang harus pulang, tidak bisa lagi waktu itu pilihan kecuali pulang. Akhirnya nangis itu teman saya itu. Ketika mau pulang itu nangis, aduh saya pulang belum siap saya itu. Maka saya ingatkan, kenapa antum dulu itu nggak menyiapkan diri antum itu. Ya, walaupun antum itu punya niat 10 tahun itu, jangan karena masih lama saya itu, jangan targetkan setahun selesai. Sehingga apa? Kalaupun kita itu harus berhenti di tengah jalan, kita harus pulang, kita itu sudah punya ilmu. Oleh itu, dan itu sering saya sampaikan ke teman-teman itu, kesempatan belajar itu nggak selamanya, dan tidak selama. Ada orang teman kita itu baru berangkat dari Jogja waktu itu, rombongan dari Jogja, berapa 5 orang kalau nggak salah itu, sudah sampai ke Yaman, Son'a, selesai di Son'a ngurus-ngurus perizinan dan yang lainnya selesai. Walaupun iqamah belum dapat waktu itu selesai, dia pergi ke Marid. Subhanallah, itu kesempatan belajar sudah ada itu. Sampai di Marid, turun dari bis, ada pemeriksaan, diperiksa mana pasportnya, ini. Pas waktu itu rupanya belum selesai, dia sudah nekat kemarin. Akhirnya mau dipenjara, deportasi. Coba bayangkan itu, biayanya berapa itu? Sudah mengeluarkan biaya, sudah jalan tinggal sedikit sampai pondok itu. Akhirnya apa? Sampai di jalan, turun dari bis, sudah mau ke pondok itu, dideportasi, penjara, deportasi. Kenapa? Karena kesempatan itu nggak mungkin. Terkadang ada orang itu nggak punya kesempatan itu, nggak punya kesempatan. Antum yang sudah punya kesempatan, kalau antum nggak gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya, kesempatan itu hilang. Dan banyak di antara antum itu apa? Yang sudah mondok itu sudah bertahun-tahun. Antum di sini cuma setiap diri antum cek itu. Apalagi yang sudah 2 tahun, 3 tahun di sini. Sekarang antum mondok 2 tahun itu dapat apa gitu? Apakah antum itu 2 tahun itu sudah mendapatkan ilmu yang bisa bermanfaat gitu? Kalau tidak, berarti apa? Berarti itu PR antum. Berarti itu PR antum. Kenapa? Karena sekarang antum punya kesempatan belajar. Tapi ketika nanti antum itu ada kejadian yang mengharuskan antum kerja gitu, mengharuskan antum kerja, mengharuskan antum pulang dan yang lainnya, antum sudah tidak bisa belajar. Jika kesempatan antum mondok saja, kesempatan ada, antum nggak memanfaatkan, apalagi ketika kesempatan nggak ada. Jangan sampai apa? Dulu ketika mondok males-malesan itu, sampai saya masih muda itu, sudah nikah, sudah punya anak, baru sadar, duh saya sudah mondok, pulang pondok, suruh ngisi kajian saya nggak bisa, malu saya itu. Akhirnya apa? Sudah punya istri, punya anak, sudah punya kerjaan, baru ingin belajar agama. Kita katakan apa? Terlambat antum itu. Kesempatan antum lupakan itu, lalaikan kesempatan itu, kesempatan emas antum sia-siakan. Ketika sudah nggak ada kesempatan, baru saya ingin mondok. Akhirnya apa? Istri ditinggal, kerjaan ditinggal, sampai di pondok sehari saja mikir istrinya itu, aduh istri saya gimana di rumah, aduh dapat SMS anak saya sakit, aduh usaha saya semrawut, dan ya akhirnya apa? Sehari 2 hari saja nggak kuat di pondok itu. Dan itu terjadi di mana-mana. Sering kita dapatkan kasus kayak gini, sering sekali itu. Kenapa? Karena orang itu melalaikan kesempatan ketika dia itu di pondok. Ada sebuah cerita nyata juga itu. Ada seorang mondok pesantren di sebuah pondok terkenal lah pondok itu. Malas-malesan sampai akhirnya dia itu gabung sama komunitas pecinta alam. Kerjaannya hiking ke atas gunung sana ke, padahal santri pondok ini nggak main-main itu, santri pondok nggak pernah belajar. Sampai akhirnya apa? Lulus dari pondok, karena dia itu jenggotnya panjang kan, masa itu orangnya jenggotnya panjang. Akhirnya apa? Penampilannya itu kayak ustadz gitu. Ya benar, masya Allah di masyarakat. Oh ini mondok berapa tahun? 6 tahun di pondok terkenal lagi itu. Akhirnya apa? Dijadikan ustadz kampung. Nah, suatu ketika ada orang meninggal, dia suruh jadi imam. Jadi imam, bingung dia itu, aduh sholat jenazah itu kayak apa? Akhirnya apa? Sholatnya 4 rakaat kayak sholat zuhur, ada rukuk, ada sujudnya. Bayangkan itu, di pondok 6 tahun loh, bayangkan itu. Sholat ini saja nggak tahu. Coba bayangkan itu. Sampai akhirnya apa? Bingung masyarakat ini, sholat jenazah kok ada rukuk, ada sujudnya, ini bingung semua masyarakat kan. Akhirnya tanya, Ustadz kok sholatnya kayak gini? Iya ini masalah khilaf ini. ini masalah khilaf ini. Akhirnya malu setelah itu. Akhirnya apa? Duh saya dulu 6 tahun nggak belajar. Akhirnya mau malu setelah itu. Setelah itu apa? Dia mau belajar.
mau belajar ke sana nggak bisa. Di akhirnya kenapa? Karena dia sudah punya istri, punya anak, punya kerjaan dan yang lainnya. Ya selesai, akhirnya yang ada cuma penyesalan. Kenapa saya dulu nggak belajar? Dan kasus kayak gini tuh banyak. Kasus kayak gini banyak. Saya ceritakan itu sebagai pelajaran bagi antum. Jangan sampai apa? Antum nanti juga kayak gini juga gitu. Ya, ketika antum di pondok malas-malesan, nanti antum ketika pulang itu yusyaru ilaika bil banan, orang itu nunjuk antum gitu. Satu kampung ini siapa yang belajar di pondok paling lama? Itu antum akan ditunjuk sama orang itu nanti itu. Ketika antum ditunjuk sama orang, antum suruh jadi imam nggak bisa, suruh khutbah nggak bisa, suruh ngasih nasihat nggak bisa. Padahal semua orang itu nunjuk antum itu. Malunya kayak apa antum itu? Setelah itu baru antum menyesal. Setelah itu apa? Pengen mondok, tapi kesempatan itu sudah nggak berulang. Maka apa? Kesempatan itu gunakan dengan sebaik-baiknya. Belajar itu nggak selamanya. Belajar itu nggak selama. Kalaupun kita harus pulang, walaupun kita nangis waktu itu, kita sudah siap. Saya waktu itu, coba bayangkan itu, saya 4 tahun belajar di Yaman. Saya targetkan 4 tahun itu semua pendidikan belajar selesai. Saya tinggalkan hafalan Quran, semuanya saya tinggalkan. Kenapa? Saya targetnya 3 tahun itu semua ilmu saya pelajari. Setelah itu apa? 4 tahun keempat itu saya ingin fokus ke satu ilmu. Setelah semuanya saya pelajari, saya ngajar semuanya bisa, tapi saya ingin fokus ke satu. Akhirnya pada waktu itu tahun keempat bingung saya itu mau fokus ke apa. Akhirnya saya fokusnya itu ke Al-Quran. Sampai cari sanad, selesai 30 juz, sanad semuanya pelajaran saya tinggal. Saya fokus ke Al-Quran. Quran belum selesai, ada hafalan Sahih Bukhari Muslim. Akhirnya goyang fokusnya itu, pindah ke hafalan Sahih Bukhari Muslim sampai 4 jilid. Setelah itu apa? Goyang lagi, karena waktu itu pas lagi rame-ramenya di kita itu fikih Syafi'i. Akhirnya kita belajar itu goyang. Setelah itu kan saya pulang saja lah, nikah, bawa istri ke sana kan gitu. Pulang ke Indonesia setelah 4 tahun, pulang ke Indonesia pengen nikah. Allah cari perempuan nggak dapat itu. Bayangkan kayak apa beratnya waktu itu. Nabur berkali-kali nggak ketemu jodoh itu. Akhirnya pulang ke Yaman nggak bawa istri. Wes kayak apa? Pulang ke Yaman sampai malu. Terus kita dibully terus kalau di Yaman itu. Karena kita niatnya menggebu-gebu pengen nikah, sampai ke Indonesia nggak bisa nikah itu. Akhirnya balik ke sana nggak bawa istri. Akhirnya saya pindah dari Ma'rib karena dibully terus kan. Akhirnya saya pindah itu ke tempat yang lain kan itu, ke Juf itu nggak ada teman orang Indonesia, nggak ada. Nah ini aman ini, nggak ada orang Indonesia kan, aman kan itu. Fokus belajar. Qadullah di situ semangat belajarnya tumbuh gitu di Juf itu. Kenapa? Karena syekhnya kita cuma satu di situ, Abu Ubaidah Al-Misrati, semoga Allah telah merahmati beliau, orang Libya, luar biasa. Dan muridnya nggak banyak, asik kita belajar itu, senang sekali itu. Saya pengennya 10 tahun itu di situ tuh. Pengen 10 tahun. Belajar baru 7 bulan. Lebih lah, hampir setahun lah. Qadarullah terjadi peperangan di Yaman. Ada pemulangan pertama, saya nggak peduli, saya nggak mau pulang. Ada pemulangan yang kedua, saya nggak peduli. Pokoknya saya nggak mau pulang. Sampai akhirnya apa? Dapat telepon dari teman-teman, dari kedutaan yang lainnya, kedutaan negara Indonesia mau ditutup. Nanti kalau sudah ditutup, kemungkinan orang Indonesia di situ nggak bisa pulang lagi. Karena kondisi parah waktu itu. Dengan berat hati, padahal gratis loh, dipulangkan gratis gitu itu, nggak ada yang mau itu. Kenapa? Karena semangat kita belajar masih tinggi waktu itu. Akhirnya nggak ada pilihan kecuali pulang. Ketika pulang, nangis kita itu, pada nangis teman-teman itu. Sampai banyak teman-teman kita yang nggak mau pulang. Saya nggak mau pulang, terserah mau mati di sini pun nggak ada masalah itu. Kenapa? Karena memang mereka cinta sama ilmunya itu. Kita pulang, tapi karena kita sudah persiapan, pulang nggak bawa kitab, nggak bawa apa-apa itu. Kitab saya di sana masih banyak itu, nggak sempat kita bawa itu karena kondisi berat memang waktu itu. Tetapi apa? Kita itu selama masa belajar itu sudah kita siapkan gitu. Kesempatan itu sudah kita siapkan sehingga apa? Walaupun kita berhenti di tengah jalan, kita sudah siap untuk dakwah. Kenapa? Karena kita sudah persiapan. Nah, jadi belum tentu kita itu bisa 10 tahun, bisa 20 tahun itu belum tentu kita belajar bisa seperti itu. Tetapi kalaupun seandainya kita setahun baru belajar, 2 tahun belajar, setelah itu harus berhenti, kita itu sudah punya ilmu sebagai bekal. Kalau kita itu pulang itu kita sudah punya itu. Nah, itu semuanya nanti tergantung antum, bagaimana antum itu menggunakan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya atau tidak. Ya, jadi orang yang belajar itu dia harus melihat kepada hatinya. Kita belajar untuk apa? Rasulullah SAW dalam hadis yang lain juga memberikan peringatan keras bagi orang yang belajar bukan karena Allah Ta'ala. Man ta'allama ilman liyujari bihil ulama aw liyumari bihi sufaha aw liyusrifa bihi wujuhan nasi ilaihi fannaru. Rasulullah bersabda, siapa yang belajar agama tujuannya apa? Ada 3. Yang pertama, untuk membantah para ulama.
Tujuannya apa? Ya supaya saya itu pintar, saya bisa berdebat. Yaitu tujuan belajar apa? Supaya dia itu pintar berdebat, diskusi menang. Atau yang kedua, liyumari bihi sufaha, atau untuk ngakali orang-orang bodoh. Tujuannya itu supaya dihormati di hadapan orang-orang bodoh. Atau yang ketiga, liyusrifa bihi wujuhan nas ilaihi, atau untuk memalingkan pandangan orang kepadanya. Yaitu apa sih itu? Semua orang itu melihat dia terkenal, dia itu menjadi orang terkenal. Maka Rasulullah mengatakan fannaru fannaru fannar, maka orang itu neraka, orang itu di neraka, orang itu di neraka. Nah, sehingga hati-hati kita belajar itu, niat kita itu apa, itu harus kita perhatikan. Terkadang orang belajar itu awal kali niatnya nggak ikhlas, dan banyak ulama seperti itu. Tetapi setelah dia belajar, mendapatkan nasihat, mendapatkan ilmu, kalau memang dia itu jujur kepada Allah Ta'ala, harusnya ilmunya itu bisa memperbaiki hatinya. Kalau ilmunya yang dia selama ini pelajari kok nggak bisa merubah niatnya itu, berarti ilmunya nggak bermanfaat. Oleh itu banyak ulama itu dulu belajar itu bukan karena Allah Ta'ala, tapi setelah dia belajar, akhirnya kok ilmunya itu akan memperbaiki hatinya. Setelah itu baru dia itu bisa ikhlas. Ada seorang ulama salaf mengatakan, talabnal ilma walaysa lana fihi niyah. Kami dulu belajar, dan kita ketika awal belajar nggak punya niat kita itu yang benar. Tsumma atan niyatu ba'du. Setelah itu datang niat, yaitu niat yang ikhlas itu baru datang setelahnya. Kenapa? Setelah kita belajar, baru ikhlas itu datang. Dan ikhlas itu terkadang bisa merubah amal yang ringan menjadi besar, dan merubah amal yang besar menjadi ringan. Itu karena keikhlasan. Maka itu kata Imam Abdullah bin Mubarak mengatakan, kam min amalin kabirin tusakhiruhun niyah. Betapa banyak amal-amal yang besar menjadi hina karena niatnya. Wa kam min amalin saghirin tukabbirhun niyah. Betapa banyak amal-amal yang hina tetapi menjadi besar karena niatnya. Oleh itu niat itu penting. Ada sebuah cerita yang dulu pernah kita baca ketika kita baca kitab Awaiqut Thalab, penghalang-penghalang orang dari belajar. Yaitu ada orang yang dia itu pengen melamar seorang wanita. Ada seorang pemuda pengen melamar seorang wanita yang cantik. Ketika datang ke rumahnya wanita itu, langsung ditolak mentah-mentah sama bapaknya. Akhirnya pemuda itu pulang, dia itu berpikir bagaimana cara menggapai wanita ini. Maka dia itu mendapatkan hasil dari pemikiran dia itu, untuk menggapai wanita itu hanya bisa dengan satu dari dua cara. Yang pertama dengan harta, yang kedua dengan kehormatan. Jadi caranya satu dari dua. Dia punya harta, kalau dia sudah punya harta nanti orang tuanya akan tunduk. Atau kehormatan, dia menjadi orang terkenal, semua orang kenal sama dia, menjadi orang yang derajatnya tinggi di masyarakat, nanti bapaknya akan tunduk. Akhirnya dia itu mikir dirinya itu, antara satu dari dua cara ini mana yang bisa dia kerjakan. Kalau harta dia harus kerja, dia berpikir dirinya nggak mampu kalau untuk kerja. Kalau untuk menjadi orang terkenal bisa. Kenapa? Karena dia orang pintar. Sampai akhirnya apa? Dia mencari jalan yang kedua, pengen menjadi orang yang terkenal, orang yang punya wibawa. Sampai akhirnya apa? Dia datangi majelis ilmu. Tujuannya apa? Tujuannya perempuan di awal-awal itu. Tapi ketika dia belajar, ilmu yang dia pelajari itu lezat sekali rasanya, itu melebihi wanita yang dia cari. Akhirnya apa? Ilmu yang dia pelajari itu merubah niat dia. Yang awalnya belajar karena wanita, setelah itu berubah menjadi karena Allah Ta'ala. Saking cintanya kepada ilmu, sampai dia itu ilmu itu sudah luar biasa bagi dia. Semua dunia itu gak ada apa-apanya dibandingkan dengan ilmu. Sampai akhirnya apa? Belajar menjadi orang terkenal, menjadi seorang ulama yang terkenal orang ini. Sampai ketika sudah terkenal, semua orang tahu dia, maka kabarnya itu sampai ke wanita itu dan kepada bapaknya, kepada walinya. Sampai akhirnya bapaknya itu datang ke pengajian. Ketika ngisi kajian, muridnya banyak sekali dan terkenal itu, sangat dihormati oleh masyarakat. Akhirnya setelah selesai pengajian, bapaknya datang. Nak, kamu ingat saya enggak? Maka anaknya mengatakan, iya saya ingat. Dia mengatakan, dulu kan kamu pernah melamar anak saya tolak mentah-mentah. Sekarang kamu sudah jadi orang, sekarang itu sudah jadi orang hebat kamu itu.
maka sekarang kamu saya nikahkan sama putri saya. Apa jawaban anak muda ini? Setelah itu dia mengatakan, la uthiru 'alal ilmi syai'an. Bapak, sekarang saya tidak bisa mendahulukan di atas ilmu. Yaitu apa? Ilmu itu segalanya. Ilmu yang saya pelajari, cintanya sama saya sama ilmu melebihi cintanya sama wanita. Dan ada orang seperti itu. Sehingga kalau dia itu sudah sama ilmu, lupa itu, istrinya lupa, semua lupa itu. Kenapa? Karena dia itu mencinta ilmu itu. Maksudnya ilmu itu luar biasa rasanya. Kalau kita memang mencintai ilmu itu luar biasa. Sehingga dia bisa mengorbankan kerjaan dia, mengorbankan keluarganya. Kenapa? Karena memang ilmu itu rasanya lezat. Dan ulama zaman dulu biasa kayak gitu. Ya, muridnya Imam Malik itu pernah cerita itu, dia itu waktu itu istrinya hamil. Dan waktu itu pas dia itu punya kesempatan untuk belajar karena dapat warisan dari orang tua, punya uang, punya kesempatan untuk belajar. Akhirnya apa? Dia bilang sama istrinya, istriku, saya baru ada kesempatan belajar ini, maka saya berikan kamu dua pilihan. Kamu saya cerai, untuk anak saya yang di kandungan kamu saya tanggung, anak saya punya warisan. Atau kamu tetap menjadi istri saya, tapi saya mau belajar, saya nggak mau diganggu. Dan sampai kapan saya belajar, saya pun nggak pernah tahu. Tetapi untuk urusan kamu, kalau kamu itu tetap menjadi istri saya, tetap nafkahnya saya tanggung, saya punya warisan. Akhirnya apa? Istrinya mengatakan, saya tetap menjadi istri kamu. Akhirnya apa? Dikasih warisan, diberikan kepada istrinya, berangkat kepada Imam Malik, belajar sama Imam Malik. Sampai pernah suatu ketika belajar sama Imam Malik itu, orang-orang itu semuanya keluar dari Masjid Nabawi, karena Imam Malik di Masjid Nabawi, keluar semua itu. Semua pada keluar karena lihat ada di luar itu ada gajah. Di Arab itu jarang ada gajah itu. Yang di situ mati lagi wis. Nah, yang di situ itu cuma Imam Malik sama dia, Imam Malik sama orang itu. Akhirnya Imam Malik mengatakan, "Nak, kenapa kamu kok nggak keluar bersama manusia? Itu di sana itu ada gajah. Kamu kalau di Arab mungkin seumur hidup kamu nggak pernah lihat gajah itu." Maka kata dia, "Wahai guruku, saya tinggalkan anak istri saya itu bukan untuk lihat gajah. Melihat gajah bisa di mana-mana itu. Saya tinggalkan istri saya dan anak saya itu untuk belajar di hadapan engkau, bukan lihat gajah seperti ini." Akhirnya apa? Duduk di majelisnya Imam Malik sampai hampir 30 tahun. Ya kan 30 tahun itu. Sampai suatu ketika itu, ketika terakhir, momen-momen terakhir, ketika beliau sedang duduk di majelisnya Imam Malik itu, tiba-tiba datang anak muda. Datang seorang pemuda umroh waktu itu, mampir ke Medina. Setelah itu tanya, mana namanya Abdullah bin Qasim itu mana? Nah, itu ditujukan itu orangnya itu. Akhirnya ketika ketemu langsung dipeluk. Itu orangnya itu langsung dipeluk. Akhirnya orang tuanya ini mengatakan, "Saya kok menjumpai anak saya ini." Akhirnya ditanya, "Kamu itu siapa itu?" Maka dia mengatakan, "Saya itu putra kamu." Itu sudah berumur, sudah dewasa anaknya itu, sekarang sudah dewasa. Setelah itu baru mencari bapaknya. Akhirnya setelah itu baru pulang, tidak pernah meninggalkan majelisnya Imam Malik. Kenapa? Karena memang ilmu itu lezat sekali rasanya itu. Kalau kita sudah belajar dan memang ilmu itu masuk ke hati kita itu, masya Allah lezat rasanya itu. Maka kalau antum belum merasakan lezatnya ilmu, itu masih jadi tanda tanya itu. Berarti ilmu antum itu belum masuk ke hati. Kalau ilmu sudah masuk ke hati, masya Allah lezat rasanya itu. Dan itu nggak didapatkan. Maka itu sampai para ulama itu, Imam Zahabi itu dalam kitabnya sampai membahas tentang di surga itu nanti ada majelis ilmu enggak? Coba bayangkan itu. Kenapa? Karena di surga itu sesuatu yang enak, sesuatu yang lezat itu ada di surga itu. Maka dibahas sama para ulama, majelis ilmu ada enggak? Banyak ulama yang mengatakan ada. Kenapa? Kata mereka, tidak ada sesuatu yang paling lezat bagi ulama kecuali majelis ilmu. Sampai apa? Mereka mengatakan di surga itu nanti ada pengajian, ada lagi. Kenapa? Tidak ada kenikmatan dunia yang paling lezat kecuali majelis ilmu. Nah, berarti majelis ilmu itu luar biasa. Tapi itu semuanya tergantung kepada antum. Kalau memang ilmu itu masuk ke hati antum, rasanya lezat sekali. Tapi kalau tidak masuk, membosankan. Antum belajar itu membosankan. Sehingga apa? Yang antum tunggu-tunggu itu liburnya kapan ustadznya sakit, ustadznya mati, alhamdulillah kan itu. Alhamdulillah ustadznya mati kan itu. Jadi karena ilmu nggak masuk itu. Memang ketika ilmu itu nggak masuk ke hati, ilmu itu nggak masuk ke hati itu rasanya membosankan. Antum belajar di pondok itu bosan sekali rasanya itu. Kenapa? Karena ilmu nggak masuk ke hati. Tapi kalau masuk ke hati, libur itu nggak mau itu. Sehingga mau liburan itu nggak mau itu. Kita mau pulang nggak mau itu. Kenapa?
karena rasanya sudah sangat-sangat lezat. Oleh gitu kan ketika antum sudah di pondok itu, semua kita harus kembali ke hatinya. Antum di sini mau apa? Tujuan belajarnya antum mau apa? Kalau antum tidak ikhlaskan karena Allah Ta'ala, harus diperbaiki. Kalau tidak diperbaiki, maka penyesalan yang tidak pernah berhenti nanti. Dunia dan akhirat antum nanti akan menyesal. Dan itu semuanya tergantung antum. Kalau kita ustadz itu hanya kayak dokter. Dokter itu hanya ngasih resep, ngasih obat, tergantung nanti pasiennya. Kalau pasiennya itu mau sembuh, ya dia itu laksanakan nasihat dokter. Kalau tidak, ya penyakitnya akan semakin parah itu. Itu semuanya nanti tergantung kepada antum masing-masing. Ya sampai di sini nanti tinggal satu hadis bab ini di keutamaan ilmu. Kalau di keutamaan ilmu ini kita memang perpanjang karena setiap hari satu hadis. Nanti mudah-mudahan setelah kita selesaikan ini, nanti saya rencananya mau masuk ke kitab Al-Manhiyat di bab akhir di kitab Riyadhus Shalihin, kitab Al-Manhiyat. Tapi kalau bisa usahakan setiap orang, apalagi yang dewasa yang sudah bisa baca kitab, punya bukunya. Karena nanti saya di kitab Manhiyat ini metodenya nggak seperti kitab Fathul Ilmi. Kalau Fathul Ilmi memang saya panjangkan pembahasan itu. Jadi satu hari satu hadis. Tapi kalau nanti enggak, di kitab Manhiyat saya pengen sard, yaitu saya itu pengen sardul kutub, yaitu membaca terus. Saya nggak banyak penjelasan. Yang penting baca, yang penting antum mendapatkan faedah hadis. Terkadang sehari nanti bisa 5 hadis, 10 hadis. Ya, karena nanti saya nggak akan menjelaskan panjang itu. Kitab Manhiyat. Maka nanti usahakan yang dewasa punya kitab. Yang dewasa punya kitab, yang sudah bisa baca kitab, sudah belajar bahasa Arab, diusahakan punya kitabnya. Kalau nggak punya, fotokopi nanti insya Allah kita cepatkan pembahasan sampai antum itu tergambar nanti kitab Riyadhus Shalihin. Walaupun kita nggak ngambil semua itu, minimal pembahasan terakhir yang jarang dibahas itu antum dapat. Karena biasanya Riyadhus Shalihin itu dapatnya di awal-awal, tapi pembahasan akhir nggak dapat. Padahal pembahasan akhir itu penting. Kitabul Manhiyat itu bagus sekali, apalagi nanti ketika membahas Imam Nawawi itu di bab nanti setelah itu kitab Al-Malihat, yaitu kitab hadis-hadis yang sangat-sangat indah. Jarang sekali disebutkan hadis itu, indah sekali itu. Itu nanti akan dibahas di bab akhir beliau itu. Maka nanti insya Allah kita cepatkan pembahasan. Ya, kita cepatkan nanti kalau dan itu penting. Ulama-ulama kita salaf itu biasa kajian kayak gitu. Dinamakan dengan Sardul Kutub. Sardul Kutub yaitu membaca kitab dari awal sampai akhir cepat, tidak banyak penjelasan, sehingga baca ada sesuatu yang ingin jelaskan sedikit, jalan lagi terus. Karena semua muridnya itu konsentrasi ke kitab, bukan penjelasan ustadznya, itu konsentrasi ke kitabnya itu. Kalau ketika ustadznya itu, syekhnya itu memberikan takliknya ditulis. Syekh bin Bas itu punya taklik terhadap kitab Fathul Bari. Fathul Bari gedenya segitu itu, beliau punya takliknya itu. Bagaimana caranya itu kajiannya itu? Sudah muridnya baca. Terkadang apa? Satu majelis beliau diam saja itu. Diam tok itu. Kenapa? Karena nggak ada yang perlu ditalik. Tapi ketika ada perlu ditalik, beliau mengatakan, udah berhenti. Saya berhenti di sini, saya jelaskan. Ini gini. Takliknya beliau ditulis di catatan bawah. Sehingga sekarang sudah ada cetakan Fathul Bari ma'a taklik Syekh bin Bas. Itu kenapa? Karena beliau mentaklik. Itu namanya taklik. Jadi cuma menjelaskan poin-poin yang penting perlu dijelaskan. Tetapi yang lain jalan saja itu. Dan nanti insya Allah setelah kita selesai Kitabul Ilmi, keutamaan Fathul Ilmi, nanti kita masuk ke Al-Manhiyat. Nanti siapkan kitabnya. Disiapkan kitabnya. Yang belum punya kitab Riyadhus Shalihin, usahakan ada. Kalau nggak bisa, beli fotokopi. Khusus yang kitab Manhiyat saja. Nanti ada pembahasan bagus di situ. Yang perlu saya tanbih nanti di pembahasan itu. Ya sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sahbihi ajmain.